Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Bu Ceria. Hari ini kita akan membahas materi terakhir kita pada semester ini, yaitu tentang skala. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan, yaitu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Nah, ini ada hubungannya dengan skala. Nah, skala ini biasanya sudah kalian pelajari dulu waktu di SD. Maka di sini kita akan mencoba untuk mengingat kembali dan memperdalam ilmu kita mengenai skala. Sehingga jika ada soal yang berkaitan dengan skala atau ada seumpamanya kejadian-kejadian di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan skala, kita dapat memecahkan soal-soal itu atau materi-materi atau mungkin kejadian-kejadian itu dengan sangat mudah. Nah, kita langsung saja menuju ke slide yang pertama, yaitu pengertian tentang skala. Nah, skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Nah, ingat ya, jarak pada gambar dengan jarak asli. Nah, biasanya ini tidak dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Nah, contohnya nih, kalau kalian di kehidupan sehari-hari, kalian semuanya mau pergi, semuanya Rani dia mau pergi ke Malioboro, tapi dia tidak tahu jalan dari Turi ke Malioboro itu lewat mana. Nah, kamu kan biasanya bisa pakai Google Map itu juga termasuk peta ya. Nah, di Google Map itu kan juga ada, oh ini nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, tapi di situ juga tidak dituliskan atau digambarkan dengan jarak asli. Semuanya Turi ke Malioboro itu jaraknya 40 km seumpamanya. Nggak mungkin kan di Google Map-nya itu ditulis 40 km, digambarkan 40 km kan nggak mungkin. Maka dia diperkecil, hanya gambarnya ada hanya beberapa senti, tapi ada skalanya. Nah, seperti itu contoh skala pada kehidupan sehari-hari. Nah, sebuah peta maupun denah digambarkan dengan menggunakan skala tertentu agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Skala pada peta maupun globe merupakan perbandingan atau rasio antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya pada permukaan bumi dengan satuan yang sama. Nah, ini maksudnya Bu Ceria bumi ya, anaknya. Ini ada salah ketik sedikit. Nah, langsung saja setelah ini adalah kita ke rumus. Nah, rumusnya adalah cukup mudah. JP SJB. JB itu adalah jarak sebenarnya. Atau kalian bisa tulis juga JS, kalau dari dulu waktu di SD disebut JPS, di sininya JS juga nggak masalah. Cuman Bu Ceria di sini mengambil JB. Nah, kalau kalian mau menuliskan JS pun tidak apa-apa. Nah, ini JP yang dimaksud adalah jarak pada peta, S adalah skala, JB adalah jarak sebenarnya. Nah, kalau kita mencari JP nih, kita mencari jarak pada peta, JP-nya kita tutup pakai tangan nih, ini JP-nya kita tutup. Nah, sehingga JP ini sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kalau kayak gini kali ya nak ya. Nah, sedangkan kalau kita nyari skala nih, skalanya ditutup. Berarti skala sama dengan JP dibagi JB. Nah, itu caranya. Kalau kita nyari JP nih nak, berarti ini kan dibagi nih. JP per S. Nah, itu adalah rumusnya seperti itu. Nah, lebih mudahnya kan Ibu tuliskan di sini. Jadi kalau ada yang di bawah sama di atas ini berarti dibagi ya. Nah, tapi kalau sampingan gini dikali. Nah, itu cara mudah menentukan rumus skala. Selanjutnya kita akan menuju ke contoh. Ibu akan memberikan 3 contoh untuk materi ini sehingga kalian waktu mengerjakan tugas atau latihan dari Bu Guru akan lebih mudah. Contoh yang pertama, jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Jarak sebenarnya antara dua kota tersebut adalah 144 km. Tentukanlah besar skala. Nah, tadi kan ada segitiga gini nih. Nah, ini tadi apa? Jarak peta, ini skala, ini jarak sebenarnya.
Nah, makanya di sini adalah jarak pada peta adalah 12 cm. Jarak sebenarnya adalah 144 km. Nah, di sini kilometer, di sini cm. Kita harus samakan dulu satuannya kan. Nah, sehingga di sini menjadi 14.400.000 cm. Nah, yang ditanya apa? Skala. Maaf nih, kita buat skala, sehingga skala sama dengan JP per JB, atau jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya, sehingga sama dengan 12 dibagi 14.400.000. Nah, ini kan bisa dicoret nih, coret ini 1, ini 12, sehingga 1 per 1.200.000. Nah, 1 per 1.200.000, atau kalau ditulis dalam perbandingan seperti ini, sehingga skalanya adalah 1 banding 1.200.000. Ini adalah skalanya. Nah, cara mencari skala seperti itu. Lanjut ke contoh yang selanjutnya. Nah, pada contoh yang kedua, kita tahu bahwa jarak antara dua kota di peta adalah 17 cm. Kemudian diketahui skalanya adalah ini. Kita cari apa? Jarak asli. Sehingga kita tadi punya apa? Segitiga. Di sini JP, sini S, ini JB. Nah, kita cari JB-nya ini. Kalau cari JB, berarti JB per S. Nah, JP-nya berapa, nak? 17 cm. S-nya berapa? Nah, karena ini kita tuliskan, ini kan bisa ditulis juga dengan rumus JP dibagi skala gitu kan. Ini juga bisa ditulis dengan 1 per 1.500.000. Nah, ini bisa kita tulis dengan ini. Sehingga kita menggunakan rumus yang ini ya, nak ya. Karena biar kalian tidak bingung. Nah, JP-nya berapa? 17 dibagi ini skalanya 1 per 1.500.000. Nah, kita bisa rubah pembagian menjadi perkalian dengan cara ininya dibalik. Sehingga 1.500.000 per 1. Sehingga hasilnya 25.500.000. Nah, ini kan masih cm. Sedangkan kalau jarak sebenarnya kita harus rubah menjadi kilometer. Nah, dia naik 5 kali sehingga tinggal 255 km. Loh, kok bisa naik 5 kali terus nolnya bisa hilang? Nah, kalian ingat nggak? Waktu SD kalian sudah pasti udah belajar tangga seperti ini. Ini kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kalau di sentimeternya 25.500.000, berarti di desimeternya kan nolnya hilang satu lagi. Menjadi 2.550.000 desimeter. Nah, nanti kalau di meter hilang lagi satu. Jadi 255.000 meter. Di dekameter nanti hilang satu lagi. Menjadi tinggal 25.500. Di hektometer hilang lagi satu. Tinggal 2.550. Di kilometer hilang satu lagi sehingga tinggal 255. Setiap kalau dia turun, maka nolnya nambah satu. Kalau dia naik, maka nolnya kurang 0,1. Kurang 1 kalau turun nambah 1, ini 0. Nah, angka 0. Ini angka 0. Nah, angka nolnya nambah 1 kalau turun. Kalau naik angka nolnya berkurang 1. Nah, itu contoh penyelesaian yang kedua. Selanjutnya, nah, contoh yang ketiga, kita tahu di sini ada soal jarak dari kota Palembang ke Bengkulu adalah 450 km. Apabila murid SMP Cemerlang diminta menggambar peta dengan skala 1:7.500.000, maka berapakah jarak antara Palembang dan Bengkulu di peta? Nah, di sini kita tahu tadi kita ada segitiga, ingat di sini. Oh, ini segitiganya kurang besar ya, anak-anak. Sebentar, besarkan dulu biar kalian bisa melihat dengan jelas. Ini jarak pada peta, ini jarak
Ini skala, ini jarak sebenarnya. Nah, kita cari adalah jarak pada beta. Jadi JB sama dengan S kali JB. Nah, skalanya, nah ini kita skala bisa kita tulis 1/7.500. Sehingga kita tulis 1/7.500. Nah, ada penulisan dua ya nak ya. Ada yang menulisnya seperti ini, karena ini untuk ibu mempermudah penghitungan, jadi ibu akan menulis seperti ini. Nah, tapi artinya di situ sama ya anak-anak, kali JB. Nah, JB-nya jarak sebenarnya adalah berapa? 45 km. Nah, kalau 45 km ini kita jadikan cm dulu agar sama dengan skalanya. Jadi 45 juta cm. Nah, untuk itu selanjutnya adalah kita sederhanakan. Nah, sehingga di sini tinggal 1 kali 450 per 75, sehingga sama dengan 450 per 75. Nah, berapa ini? 450 dibagi 75. Hasilnya adalah 6. Sehingga jawabannya adalah 6 cm. Kok bisa cm, Bu? Karena tadi jaraknya sudah dirubah ke cm. Maka jarak pada beta yang harus dibuat oleh siswa SMP Cemerlang adalah 6 cm. Nah, itu contoh-contoh yang Ibu berikan di materi skala ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan jelas. Apabila ada yang masih kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Bu Ceria lewat WA atau mungkin telepon, atau kalau kalian mau mendapatkan kesulitan yang amat sulit tentang PJJ ini, kalian bisa ceritakan kepada Bu Ceria. Kalau benar-benar Bu, saya tidak bisa, benar-benar tidak bisa mengerjakan, ini baru sangat susah sinyal, atau HP saya rusak, atau gimana, kalian bisa konsultasikan ke Bu Ceria. Nah, untuk tugasnya, Ibu akan memberikan kalian 5 soal saja. Latihan soalnya ada 5, kalian tulis ulang soal ini di buku catatan kalian, kemudian kerjakan dengan menggunakan caranya, ditulis dengan rapi, ditulis dengan runtut, ada ditanya, penyelesaiannya ada diketahui, ditanya, kemudian jawabannya, terus kesimpulannya juga kalian tulis di setiap outputnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan langsung menuju ke PAS yang mandiri dari sekolah, karena benar-benar materi terakhir adalah minggu ini, sehingga selanjutnya kita akan langsung ke PAS. Nah, jika kalian masih ada yang benar-benar kurang paham, kalian bisa tanya ke Bu Ceria. Jika benar-benar kalian, Bu, saya minta soal tambahan, Bu, saya minta contoh-contoh materi esensial atau mungkin kisi-kisi ulangannya, Ibu akan dengan senang hati memberikannya kepada kalian. Semoga nanti nilai yang kalian dapatkan di PAS-nya akan benar-benar maksimal, mau di PAS mandiri maupun PAS yang serentak yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nah, untuk itu terima kasih untuk pertemuan kali ini. Ingat ya, anak-anak, latihan soal kerjakan dengan sebaik-baiknya di buku catatan, dengan rapi, dengan runtut, menggunakan caranya. Dan benar-benar nanti buku catatan itu akan dikumpulkan lagi kepada Bu Ceria dengan cara difotokopi, dan itu akan dapat tambahan nilai lagi dari Bu Ceria. Nah, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Kalian tetap semangat belajar, tetap sehat selalu. Ibu sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kalian di sekolah. Kita belajar bersama-sama, oke? Nah, cukup sekian. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.